Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Essential Element for Radio Frequency Identification atau RFID Adoption for Industry 4.0 Smart Manufacturing in Context of Technology Organization Environment atau TOE Framework Review. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana dari kelas TT2B, absen 5, untuk NIM saya 2211300092. Perkenalkan, nama saya Hendrian Rizari Saputra, absen 7 dengan NIM 2231130054 dari kelas TT2B. Perkenalkan, nama saya Robi Firmansyah, nomor absen 18 dari kelas TT2B, NIM saya 2231130001. Baiklah, yang pertama yaitu abstrak. Untuk abstraknya yaitu paragraf tersebut membahas tentang pentingnya teknologi pengumpulan data otomatis untuk efisiensi produksi dalam industri 4.0. Yaitu berikut poin-poinnya, sudah saya ringkas. Yang pertama, pengumpulan data otomatis adalah dasar yang ideal untuk smart manufacturing di era industri 4.0. Yang kedua yaitu industri manufacturing atau menghadapi lingkungan yang menantang karena melibatkan dunia fisik dan digital. Lalu teknologi pengumpulan data otomatis seperti barcode, RFID penting untuk optimasi produksi. Kedua teknologi ini memiliki banyak kesamaan di dunia industri, namun belum ada tinjauan literatur yang membandingkannya. Penelitian ini melakukan tinjauan literatur untuk membandingkan barcode dan RFID dalam konteks kerangka kerja TOE atau Technology Organization Environment. Lalu barcode dan RFID digunakan di berbagai bidang manufaktur seperti lean manufacturing, manajemen inventaris, dan perencanaan produksi. Teknologi RFID dinilai lebih unggul dari barcode karena lebih handal, canggih, dan cocok untuk otomatisasi. Namun RFID memiliki kelemahan seperti biaya yang tinggi, kompleksitas teknis. Lalu kerangka kerja TOE dapat membantu mengatasi kelemahan tersebut dan meningkatkan daya saing serta efisiensi organisasi dalam hal pelacakan aset dan inventaris. Lalu yang selanjutnya adalah introduction atau perkenalan. Ini menjelaskan mengapa teknologi RFID semakin populer dalam manufacturing cerdas dan rantai pasokan dibandingkan dengan teknologi barcode. Poin-poinnya sudah saya ringkas, yaitu yang pertama, pengumpulan data otomatis sangat penting untuk menerapkan teknologi inti industri 4.0 dalam pengaturan manufaktur cerdas. Selanjutnya, teknologi RFID semakin diminati karena keunggulannya dibandingkan teknologi barcode. RFID menawarkan data yang lebih kaya tentang operasi dan pelanggan, berpotensi mereformasi rantai pasokan tradisional. Tidak seperti barcode, RFID tidak memerlukan pemindaian garis pandang dan memiliki jarak jangkau yang lebih jauh. Tag RFID dapat menyimpan lebih banyak informasi seperti tanggal kadaluarsa dan dapat digunakan kembali. RFID memungkinkan meletakkan objek yang lebih cepat dan mudah di seluruh rantai pasokan. Lalu RFID juga mengurangi masalah persediaan, pencurian, dan kesalahan. Meskipun teknologi barcode lebih sederhana dan murah, RFID menawarkan manfaat jangka panjang dan lebih selaras dengan tujuan industri 4.0, revolusi atau biasa disebut revolusi industri 4.0. Kerangka kerja TOE dapat membantu menerapkan RFID dengan sukses dengan mempertimbangkan struktur dan konteks organisasi. Diperlukan tinjauan literatur yang membandingkan teknologi ini dalam kerangka TOE untuk industri 4.0. Bagian selanjutnya akan membahas penelitian yang ada pada kedua teknologi, metodologi yang digunakan, dan perbandingan terperinci. Yang terakhir,
elemen untuk implementasi RFID yang sukses dalam konteks TOE akan disoroti. Lalu masuk ke bab selanjutnya yaitu literatur review. Di paragraf literatur review adalah menjelaskan tentang teknologi barcode dan cara kerjanya. Berikut poin-poin pentingnya sudah saya ringkas. Teknologi barcode disebut sebagai teknologi garis kacamata karena bekerja dengan data visual berupa barcode. Lalu barcode terdiri dari kode rahasia yang ditampilkan dalam bentuk garis berurutan. Pembaca barcode menggunakan sinar laser untuk membaca pantulan cahaya dari garis-garis tersebut. Data yang diperoleh diubah menjadi bentuk digital dan dikirim ke komputer. Selain itu, barcode banyak digunakan di toko retail, manajemen pengiriman, manufaktur, perpustakaan, dan bisa juga digunakan di rumah sakit. Paragraf selanjutnya akan membahas kelebihan dan kekurangan teknologi barcode. Yang selanjutnya akan membahas radio frequency identification atau RFID teknologi. Dari paragraf tersebut adalah tentang keunggulan teknologi RFID dibandingkan barcode. Yang pertama yaitu RFID lebih populer di berbagai bidang termasuk akademis dan industri. Keuntungan utama RFID adalah jauh lebih cepat dan otomatis daripada barcode. Membaca tag RFID tidak memerlukan bantuan manusia dan jangkauannya luas tanpa gangguan. Sistem RFID terdiri dari tag microchip, pembaca elektronik, dan middleware untuk pengelolaan data. RFID dianggap lebih unggul dari barcode karena sistemnya otomatis dan memiliki banyak manfaat. Lalu RFID memiliki banyak jenis dan jangkauan tergantung harga dan kebutuhan. Teknologi ini dapat diterapkan di berbagai bidang seperti penanganan material, pemesanan stok, dan mendukung industri 4.0. Lalu yang selanjutnya adalah metodologi. Dalam paragraf ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk studi mereka. Berikut poin-poin pentingnya. Penulis memilih metode tinjauan literatur untuk penelitian ini. Lalu bisa kita lihat di gambar 1 yaitu formulation of research question. Langkah pertama dalam metodologi penelitian adalah merumuskan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Lalu penyelidikan database yang luas dan beragam atau di sini di investigation of broad and diverse database. Setelah pertanyaan penelitian terbentuk, peneliti akan menyelidiki berbagai database untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Lalu allocation of keyword atau alokasi kata kunci. Kata kunci yang relevan dengan topik penelitian ditentukan untuk membantu dalam pencarian studi yang lebih terfokus. Lalu yang selanjutnya collection of studies and from online database, yaitu pengumpulan studi dari database online. Studi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dikumpulkan dari database online. Lalu yang selanjutnya filtration and analysis of relevant data. Data yang terkumpul kemudian difiltrasi dan dianalisis untuk menemukan informasi yang paling penting. Lalu yang terakhir systematic or important conclusion. Kesimpulan sistematis atau penting. Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian secara sistematis untuk menjawab penelitian. Lalu kita masuk ke result, yaitu result merit and demerit of barcode technology. Nah, di paragraf ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari barcode, teknologi barcode. Yang pertama kelebihannya yaitu ringan, mudah dibawa, nyaman digunakan. Lalu biaya awal dan perawatan rendah, pencetakan mudah dan ekonomis, akurasi tinggi untuk berbagai aplikasi, tidak ada masalah privasi. Lalu yang
Selanjutnya yaitu kekurangan. Di dalam kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama yaitu memerlukan tenaga kerja manual untuk pemindaian. Selanjutnya jarak baca pendek dan barcode tidak dapat digunakan kembali atau ditulis ulang. Tidak dapat menyimpan informasi penting seperti tanggal kadaluarsa, rentan dipalsukan, dan mudah rusak. Lalu yang terakhir kurang cocok untuk operasi lancar di manufaktur skala besar. Lalu untuk paragraf selanjutnya, merit and demerit of radio frequency identification akan dijelaskan oleh Dimas Maulana. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merits and demerits of radio frequency identification atau RFID teknologi. Untuk kelebihan dan kekurangan teknologi ini, yang pertama kelebihannya adalah efektif dan cepat dibaca. Jarak baca RFID sekitar 300 kaki jauh lebih melebihi barcode. Dan selanjutnya dapat ditulis ulang dan dibaca ulang. Selanjutnya keamanan lebih baik, kapasitas penyimpanan lebih besar, otomatis, dan kegunaan luas. Dan untuk kekurangannya, biaya awal lebih tinggi, memerlukan keahlian teknis, kemungkinan tabrakan. Lalu saya akan menjelaskan keunggulan teknologi RFID dibanding barcode. Untuk keuntungan bisnis, paragraf ini melanjutkan perbandingan barcode dan RFID dengan penekanan pada kelebihan RFID, terutama dalam hal otomatis dan keuntungan bisnis. Untuk otomatisasi, teknologi barcode bersifat semi-otomatis karena pemindaian awal membutuhkan tenaga kerja, meskipun transfer data selanjutnya otomatis. Sebaliknya, RFID adalah teknologi otomatis penuh. Dan untuk keuntungan bisnis RFID, para peneliti mendukung manfaat RFID dalam perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan penyempurnaan rantai pasokan dan metode produksi. Dan keuntungan lain dari RFID meliputi kontrol produksi lebih tinggi, responsivitas lebih baik terhadap pesanan pelanggan, pengurangan lead time, penurunan persediaan, memudahkan pekerja. RFID efektif mengurangi masalah manajemen inventaris dan meminimalkan efek bullwhip melalui akses informasi real time. Profitabilitas dan kinerja sistem secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan RFID karena kemampuannya meningkatkan ketersediaan dan keterlacakan produk. Lalu, dalam selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi teknologi dengan TOE framework. Paragraf ini membahas pentingnya kerangka kerja TOE atau Technology Organization Environment dalam implementasi teknologi RFID yang sukses. Untuk pengantarnya, RFID menjadi teknologi yang menjanjikan untuk meningkatkan daya saing organisasi. Lalu, implementasi yang sukses membutuhkan investasi modal dan dukungan teknis yang tinggi. Studi menyeluruh diperlukan sebelum implementasi untuk menghindari kegagalan. Kerangka kerja TOE adalah kerangka kerja yang banyak digunakan untuk implementasi teknologi. TOE mempertimbangkan faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi RFID adalah yang pertama teknologi, kemungkinan manfaat, kompatibilitas dengan sistem yang ada, tingkat kompleksitas. Lalu faktor selanjutnya adalah organisasi, komitmen manajemen, kompetensi teknis tim, ukuran perusahaan. Lalu faktor selanjutnya adalah lingkungan, akses informasi, tekanan dari mitra dagang pesaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka TOE, konteks teknologi. Pada paragraf ini membahas faktor-faktor teknologi dalam kerangka kerja TOE, Technology Organization Environment, untuk implementasi RFID yang sukses. Yang pertama adalah compatibility atau kompatibilitas. Kompatibilitas teknologi sangat penting. Ini menunjukkan kecocokan teknologi yang baru dengan sistem yang sudah ada.
Kompatibilitas yang tinggi memudahkan teknologi yang baru. Kompatibilitas yang rendah membutuhkan pengaturan baru yang membutuhkan biaya dan keahlian yang lebih tinggi. Untuk kompleksitas, teknologi yang ideal memiliki tingkatan kompleksitas yang rendah, mudah digunakan dan dipelajari. Teknologi yang rumit membutuhkan waktu lama untuk belajar dan diterapkan. Lalu yang selanjutnya adalah keuntungan relevan. Teknologi baru harus menawarkan manfaat yang jelas bagi organisasi. Lalu manfaat tersebut harus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan selanjutnya adalah organization konteks yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hadrian Reza. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen komitmen. Komitmen manajemen dianggap sebagai elemen sentral untuk keberhasilan penggunaan teknologi baru. Tanpa dukungan manajemen, penerapan dan adaptasi teknologi modern akan menjadi sulit. Studi yang dilakukan oleh Grover pada tahun 1993 dan Prem Kumar et al. Pada 1999 mendukung pernyataan tersebut. Lee et al. Pada tahun 2007 menambahkan bahwa komitmen manajemen puncak dalam bentuk dukungan dan visi merupakan hal mutlak untuk mencapai hasil positif dan meningkatkan daya saing organisasi. Yang berikutnya, teknologi kompetens. Kompetensi teknologi merupakan faktor kunci untuk mengadopsi teknologi RFID. Ini berarti memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk memasang dan menggunakan teknologi secara efektif. Kompetensi termasuk memiliki staf IT yang qualified dengan keahlian dalam instalasi RFID. Juga diperlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung teknologi tersebut. Organisasi dengan kompetensi teknologi yang lebih tinggi cenderung lebih percaya diri dalam mengadopsi teknologi RFID. Selanjutnya, firm size. Ukuran perusahaan dalam organisasi. Pentingnya ukuran perusahaan dalam sebuah organisasi. Ukuran perusahaan dianggap sebagai faktor penting ketiga dalam keberlangsungan organisasi. Umumnya, diamati bahwa perusahaan besar yang memiliki lebih banyak aset dan keberanian untuk menanggung perubahan teknologi akan lebih giat dalam menerapkan ide-ide baru. Oleh karena itu, komponen organisasi ini tidak bisa diabaikan. Meskipun kondisi ekonomi mungkin mengalami banyak fluktuasi, investasi modal tetap diperlukan untuk mengadaptasi teknologi terdepan agar dapat berkelanjutan dengan sukses di pasar. Berikutnya, information visibility. Visibilitas informasi dalam kerangka TOE. Visibilitas informasi dalam kerangka TOE atau Technology Organization Environment. Para peneliti menyebutkan bahwa visibilitas informasi adalah langkah awal yang penting untuk menciptakan suatu sistem lingkungan yang lebih baik. Elemen ini dianggap sebagai bagian paling krusial dalam konteks lingkungan. Intensitas informasi atau visibilitas berarti kemudahan memperoleh informasi dari berbagai operasi, organisasi, dan produknya. Namun, hal ini memerlukan penggunaan sistem IT yang strategis. Alasan utama pentingnya perspektif ini dalam kerangka TOE adalah karena banyak peneliti seperti Justy et al., Olesen et al., dan Yap telah menjelaskan pentingnya penggunaan IT sebagai pilar utama dalam menerapkan praktik Lean, produksi ramping, pada sistem produksi dan struktur rantai pasokan. Oleh karena itu, elemen ini dianggap sangat krusial selama implementasi teknik-teknik baru. Yang selanjutnya, competitor pressure, tekanan pesaing dalam lingkungan organisasi. Tekanan pesaing berarti ketika para pesaing mulai menggunakan alat dan teknik modern untuk produksi dan operasinya. Organisasi secara otomatis tertekan untuk meningkatkan alat dan teknik mereka ke yang terbaru. Berdasarkan pengamatan, tekanan yang diciptakan oleh pesaing memainkan peran penting dalam adaptasi teknologi baru.
Dengan kata lain, persaingan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru agar tidak tertinggal dari kompetitor. Selanjutnya, trading partner current technology level. Tingkat teknologi mitra dagang dalam lingkungan organisasi. Tingkat teknologi mitra dagang, peneliti berpendapat bahwa faktor penting ketiga adalah tingkat teknologi yang digunakan oleh mitra dagang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari mitra dagang berdampak cukup besar pada peningkatan alat dan teknologi di banyak organisasi. Ini adalah tren alami jika baik pemasok maupun pelanggan menggunakan teknologi terbaru, organisasi secara otomatis berkeinginan untuk meningkatkan sistem yang sudah terpasang. Ini dilakukan untuk membuktikan diri sebagai mitra profesional dan pada akhirnya mendorong mereka ke arah peningkatan teknologi. Teknologi RFID dan potensinya dalam meningkatkan performa organisasi. Meskipun terdapat tantangan seperti integrasi dengan sistem rantai pasokan yang sudah ada dan biaya awal yang tinggi, namun manfaat jangka panjang RFID dalam hal penghematan biaya, peningkatan rantai pasokan, peningkatan visibilitas informasi, dan peningkatan daya saing perusahaan dianggap sangat penting. Meskipun ada beberapa upaya implementasi yang gagal karena kurangnya pengalaman persiapan, penerapan RFID dalam organisasi secara keseluruhan dapat meningkatkan kontrol produksi, informasi, keamanan. Teknologi ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks organisasi, teknis, dan lingkungan. Studi ini mengembangkan perbandingan sistematis antara teknologi pengumpulan data otomatis, fitur berbeda dari kerangka TOE, memberikan dasar yang kuat untuk integrasi teknologi tersebut dengan konsep Industri 4.0. Dan untuk meningkatkan kinerja produksi dan manajemen rantai pasokan secara keseluruhan. Studi ini melengkapi cakupan konteks di bawah kerangka TOE, serta memberikan gambaran keseluruhan tentang interaksi antar RFID, kerangka TOE, dan konsep Industri 4.0. Yang selanjutnya, ini terdapat gambar Context of TOE Framework. Sini yang pertama ada banyak faktor. Yang pertama, konteks teknologi. Teknologi RFID kompatibel dengan sistem yang ada, memiliki tingkat kompleksitas sedang dan menawarkan sejumlah keunggulan relatif dibanding teknologi barcode tradisional. Yang kedua, konteks organisasi. Adopsi teknologi RFID membutuhkan investasi, waktu, dan sumber daya yang signifikan, dan karena membutuhkan komitmen yang kuat dari manajemen, organisasi yang memiliki budaya inovasi dan rekam jejak adopsi teknologi yang lebih kuat mungkin berhasil dalam mengadopsi teknologi RFID. Yang ketiga, konteks lingkungan. Adopsi teknologi RFID didorong oleh sejumlah faktor, termasuk meningkatnya permintaan akan visibilitas informasi, tekanan yang semakin besar dari pesaing, dan kebutuhan untuk meningkatkan efisien rantai pasokan. Selanjutnya ada conclusion, kesimpulan. Penelitian ini memberikan perbandingan rinci antara teknologi barcode dan RFID secara menyeluruh, baik dalam bentuk dasar maupun penerapannya di berbagai bidang. Dengan menggunakan konsep kerangka kerja teknologi organisasi lingkungan atau TOE, penulis menggambarkan 3 konteks berbeda dan menyimpulkan bahwa RFID adalah teknologi superior yang menyediakan solusi lebih lincah. Selain itu, tag RFID membawa data dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan barcode, sehingga membantu dalam manajemen inventaris dan meningkatkan kinerja rantai pasokan. Namun, biaya modal yang lebih tinggi dan kebutuhan keahlian teknis yang kompleks pada awalnya adalah beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan. Meskipun demikian, keandalan dan kelincahan sistem yang tinggi memastikan kinerja yang lebih lancar
dan bebas kesalahan. Penelitian ini akan memberikan kejelasan kepada akademisi dan penelitian tentang penerapan teknologi RFID dan kelebihannya dibandingkan dengan pengaturan berbasis barcode. RFID memungkinkan sistem manajemen terkonsolidasi yang mencakup objek dan informasi. Hal ini menghasilkan komunikasi yang sangat andal dan bebas repot. Dalam konteks manajerial, penelitian ini menjelaskan kemudian implementasi RFID melalui kerangka TOE dan menyoroti elemen penting yang akan mengatasi masalah seperti metode yang tidak sesuai dengan lingkungan, hambatan dalam pembayaran, miskomunikasi, dan lain-lain. Selain itu, penerapan sistem RFID mengurangi beban pada sistem. Satu-satunya kelemahan dari biaya modal awal yang tinggi dapat diatasi dengan mempertimbangkan aplikasi RFID sebagai investasi jangka panjang yang menghasilkan konfigurasi sistem yang sangat andal. Sekian presentasi dari kita kelompok 7. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.